Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengarayan. Di sini kami ingin mewawancarai sekitar tentang Universitas Pasir Pengarayan dan Fakultas Hukum. Saya Elvinora dan beserta rekan-rekan saya Cindy Aulia, Ananda Putri Farinda dan Rabiatul Adawiyah. Baik, narasumber kita dari Kejari, Kabupaten Rokan Hulu, dengan Bapak Mulyadi Rakib. Baiklah, nama saya Tengku Munir Rakib. Saya sebagai staf di Kejaksaan Negeri Rokan Hulu. Baik, untuk rekan kita ingin bertanya. Baik, ini kita hanya ngobrol-ngobrol ringan Pak di sekitar Rokan Hulu inilah. Bagaimana menurut Bapak hukum kita ini udah terjalan seperti diharapkan oleh pemerintah atau bagaimana? Apalagi pelaksanaannya sekarang bagaimana lah menurut Bapak gitu? Baik, kalau untuk hukum yang berlaku dan terjadi sekarang di Rokan Hulu khususnya, itu menurut saya sudah cukup baik, ya kan? Cukup baik dengan adanya beberapa kasus yang ditangani oleh kepolisian kemudian berangkat ke kejaksaan, kemudian dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan begitu. Itu sudah cukup banyak. Menurut saya kinerja dari APH itu kan terdiri dari kepolisian, kemudian kejaksaan, TNI dan pengadilan negeri, ya kan, aparat penegak hukum. Itu kerjanya sudah cukup baik. Dibuktikan dengan ada banyaknya perkara-perkara yang diselesaikan di sini di Rokan Hulu. Kemudian yang paling banyak itu sepengetahuan saya itu di bagian pencurian karena di Rokan Hulu kan banyak ini perkebunan sawit, ya kan, kemudian ada industri-industri di situ banyak terjadi pencurian. Kemudian ada juga kasus narkoba. Kemudian ada juga pelecehan seksual. Kemudian ada kekerasan seksual terhadap anak, ya kan. Kemudian yang saya tangkap di sini ada beberapa kasus yang saya rasa itu perlu atensi namanya itu dari pihak pengadilan, itu terkait dengan peredaran gelap narkotika sebenarnya. Cuman kan narkotika ini sepertinya tidak bisa dihilangkan, ya kan, karena sudah dari zaman dulu hidup, ya kan, bekas sampai sekarang. Kemudian terkait kinerja dari APH itu sudah bagus. Apalagi terhadap tuntutan dan putusan yang ada di pengadilan itu rata-rata itu dapat diterima oleh terdakwa namanya kalau masih di tahap pengadilan. Kemudian juga ada dari penasihat hukum nanti ada juga melakukan banding namanya upaya hukum lanjutan kan. Nah itu. Jadi menurut saya kinerja dari para hukum itu sudah jalan dengan baik di Kabupaten Rokan Hulu begitu. Lalu rekan-rekan ada yang ingin bertanya? Sebelumnya terima kasih. Saya ingin bertanya, apa kira-kira tantangan-tantangan yang kita hadapi kalau kita bekerja di bagian hukum, di bidang hukum? Tantangan yang dihadapi karena bekerja di bidang hukum gitu ya. Tantangan itu ya gitulah, zaman sekarang kan namanya media sosial sudah marak, ya kan, berarti diviralin. Jadi tantangan itu ya melakukan kinerja itu ya sesuai SOP, standar profesional, prosedur, ya kan. Tidak boleh melenceng dari SOP, harus sesuai dengan alurnya begitu, alur hukumnya. Karena nanti apabila ada yang melenceng ya pasti tahulah, ya kan. Apalagi misalnya nih ada terdakwa, ya kan, terdakwa ini dia kan punya hak untuk dibela oleh penasihat hukum namanya kan. Nah, jadi kalau misalnya kita menyelewengkan perkara ini, nanti kan bisa dinaikkan sama penasihat hukumnya begitu. Jadi untuk zaman sekarang tantangannya itu ada takut nanti diviralkan, ya kan, terlebih dari hal-hal yang urgen lah setelah itu. Kemudian tantangan lanjutannya itu
apa namanya ini, selain dari media sosial ada juga di sini kalau pengalaman saya ya kan, saya melihat dari bapak-bapak jaksa yang lain itu komunikasi antara kejaksaan dengan pengadilan itu harus efektif begitu, harus efektif ya kan. Karena kenapa saya bilang efektif? Karena apabila ada kejanggalan sedikit, misalnya tuntutan dari kejaksaan ini tidak sesuai dengan yang seharusnya, nanti itu pengadilan akan menurun, putusannya akan menurun, nah, gitu. Jadi kan kalau misalnya turun putusannya setengah dari tuntutan, maka wajib banding namanya dari kejaksaan ya gitu. Kemudian kalau misalnya kita tarik ke kejaksaan, tapi kalau misalnya dari aparat hukumnya, apa namanya, dari pengacara, penasihat hukum itu boleh mengajukan banding apabila mereka tidak sesuai ataupun tidak terima dengan putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim. Nah, begitu. Itu menurut saya tantangannya. Baik, terima kasih Bang atas jawabannya. Mungkin ada satu lagi teman saya yang ingin bertanya. Selama Bapak bekerja di bidang hukum ini, apa plus minusnya? Dari semua pengalaman yang Bapak alami gitu. Plus minus di sini maksudnya kelebihan dan kekurangan gitu kan. Pertama kita buat dari kelebihan dulu nak. Nah, di mana-mana lebih dulu ya kan. Kelebihan di sini nih saya lihat itu adanya kekompakan menurut saya. Kekompakan antara, karena saya bekerja di bagian staf kejaksaan, jadi kekompakan antara para jaksa tadi, para jaksa terhadap perintah dari atasan. Di sini atasan adalah Kejari, kepala kejaksaan negeri ya gitu. Jadi apapun yang dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan itu harus melalui persetujuan dari Kejarinya, kepala kejaksaan tadi. Jadi itu saya lihat. Jadi ibaratnya kalau ada apa-apa, semuanya pasti dihadapkan ke Kejari, di backup sama Kejari. Nah, Kejari ini melindungi dari anggota-anggotanya gitu, anggota-anggota dari jaksa penuntut umum namanya kan, JPU. Itu kelebihannya. Kemudian kalau kekurangan nih kita fair aja ya kan, walaupun saya kerja di sini, tapi kekurangan itu saya tengok kurangnya apa namanya nih, konsultasi, kurangnya koordinasi dengan penasihat hukum menurut saya. Kurang hukum, karena apabila jaksa nih habis melakukan putusan, habis melakukan tuntutan, kemudian adanya perkara itu lagi berjalan begitu kan, PH ini nih selalu berkomunikasi dengan jaksa. Menurut saya itu sebenarnya job desk itu, kalau misalnya PH-nya itu tetap membela dari kliennya sebagai terdakwa disidangkan, jaksa kan penuntut di sini ya kan. Jadi itu sebenarnya boleh saja, cuman profesionalitas kerja saya lihat kurang di sini, gitu kan. Saya nampak, karena nampak saya terlalu nampak over power namanya, kekuatan yang berlebih dari jaksa tadi, dari jaksanya. Makanya PH ini selalu menentang jaksa, ya komunikasi lah namanya gitu kan. Seharusnya tuh kan nanti ada undang terbaru tuh, undang terbaru ini saya lihat terdakwa itu dia lebih sedikit diunggulkan. Terdakwa sedikit diunggulkan, lebih sedikit dibantulah dari undang-undang ini begitu. Gitu loh saya. Baik Pak, terima kasih sudah menjawab pertanyaan dari kita. Terima kasih untuk hari ini, untuk wawancaranya hari ini Bapak. Terima kasih juga telah meluangkan waktunya untuk kami, dan kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan kejanggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.